Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gali Ramadhani, NIM 180810810201120. Di sini saya akan mempresentasikan tugas Sistem Informasi Manajemen atau SIM. Tugas Sistem Informasi Manajemen. Yang pertama, carilah teknologi SIM yang sering digunakan. Yang kedua, teknologi apa saja yang terdapat dalam SIM tersebut. Yang ketiga, isu apa saja yang terjadi dalam SIM tersebut. Yang keempat, apa yang dilakukan perusahaan dalam menangani isu tersebut. Next. Yang pertama, saya akan mendefinisikan pengertian dari SIM. SIM atau Sistem Informasi Manajemen. Sistem Informasi Manajemen kerap disingkat dengan SIM yang berasal dari bahasa Inggris, yakni Management Information System. Pengertian SIM adalah sistem perencanaan, bagian dari pengendalian internal dalam bisnis yang terdiri atas pemanfaatan dokumen, manusia, teknologi, serta prosedur dalam akuntansi manajemen. Definisi sistem informasi manajemen dapat diibaratkan sebagai darah yang mengalir di dalam tubuh manusia, seperti halnya informasi di dalam sebuah perusahaan, yang sangat penting untuk mendukung kelangsungan perkembangannya, sehingga terdapat alasan bahwa informasi sangat dibutuhkan bagi sebuah perusahaan. Akibat bila kurang mendapatkan informasi dalam waktu tertentu, perusahaan akan mengalami ketidakmampuan mengontrol sumber daya, sehingga dalam mengambil keputusan-keputusan strategis sangat terganggu, yang pada akhirnya akan mengalami kekalahan dalam bersaing dengan lingkungan pesaingannya. Di samping itu, sistem informasi yang dimiliki seringkali tidak dapat bekerja dengan baik, dan ada juga istilah yang umum dikenali orang adalah sebuah sistem manusia atau mesin yang terpadu, integrated, untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Sistem ini menggunakan perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak atau software dari komputer, prosedur pedoman, model manajemen dan keputusan, dan sebuah database. Tujuannya adalah memecahkan beragam masalah dalam bisnis yang meliputi layanan, biaya produk, serta strategis bisnis. Keseluruhan sistem ini digunakan dalam rangka menganalisis sistem informasi yang lain pada penerapan aktivitas operasional suatu organisasi. Next. Fungsi SIM. Fungsi SIM atau Sistem Informasi Manajemen yang pertama adalah meningkatkan produktivitas serta penghematan dalam biaya di dalam organisasi. Yang kedua, meningkatkan kualitas dari SDM, dikarenakan unit sistem kerja akan lebih terkoordinasi serta sistematis, mempermudah pihak manajemen dalam melakukan pengawasan, perencanaan, pengarahan, serta pendelegasian kinerja pada sanksi dan hubungan, meningkatkan efisiensi serta efektivitas data yang lebih real time dan akurat. Next. Berikutnya contoh sistem informasi manajemen. Yang pertama adalah Executive Support System atau ISS. Executive Support System, sistem di atas akan membantu manajer untuk bisa berinteraksi dengan lingkungan
perusahaan, yakni dengan memakai bantuan dari grafik serta pendukung dari komunikasi yang lain. Yang kedua, Group Decision Support System atau GDSS dan Computer Support Collaborative Work System atau CSCWS. GDSS berfungsi untuk mencari solusi atas permasalahan untuk pengumpulan pengetahuan pada kelompok dan bukan individual. GDSS biasanya memiliki bentuk kuesioner dan konsultasi serta skenario. Contoh dari GDSS adalah e-government. Yang ketiga adalah expert system atau IS dan artificial intelligence atau AI. Sistem informasi ini memakai kecerdasan buatan dalam menganalisis pemecahan masalah, menggunakan pengetahuan tenaga ahli yang sudah diprogram ke dalamnya. Contoh dari IS dan AI adalah sistem jadwal mekanik. Yang keempat, Decision Support System atau DSS. Selanjutnya adalah sistem informasi yang membantu manajer untuk mengambil keputusan dengan mengamati lingkungan dalam perusahaan. Contoh dari DSS adalah link elektronik. Yang next. Baiklah, slide selanjutnya yang lanjutan dari ini. Yang kelima, Informatic Management System atau IMS. IMS memiliki fungsi untuk mendukung spektrum tugas di dalam organisasi. IMS juga bisa dimanfaatkan dalam menganalisis pembuatan keputusan. Beberapa fungsi informasi dan program komputerasi bisa disatukan dalam IMS. Yang keenam, Office Automation System atau OAS. Contoh sistem informasi selanjutnya adalah OAS atau Office Automation System. Aplikasi ini memiliki fungsi untuk melancarkan komunikasi di antara departemen di dalam perusahaan. Caranya dengan mengintegrasi server komputer di setiap user perusahaan. Contoh OAS adalah melalui email. Yang ketujuh adalah Supply Chain Management atau SCM. Pada sistem SCM, manfaat yang diperoleh dari manajemen adalah mengintegrasikan data penting seperti suplai dari pemasok, produsen hingga pengecer, bahkan sampai ke konsumen paling akhir. Biasanya sistem ini menjadi satu dengan sistem pembukuan perusahaan pada software akuntansi. Jika bisnis Anda belum menggunakan software akuntansi, Anda bisa mencoba untuk menggunakan software akuntansi berbasis cloud seperti Accurate Online yang juga memiliki fitur persediaan yang akan membuat manajemen rantai pasok Anda menjadi lebih terukur. Yang ke-8, Enterprise Resource Planning atau ERP. Banyak perusahaan besar yang menggunakan sistem informasi manajemen ERP, akan tetapi sistem ini juga bisa digunakan dalam skala kecil. ERP biasanya dipakai dalam pengelolaan manajemen serta melakukan pengawasan yang terintegrasi di antara unit-unit perusahaan. Next. Di sini saya sudah mengumpulkan beberapa contoh yang banyak tersebar di masyarakat yang sudah dipraktekkan seperti e-learning, e-banking, e-commerce, dan sistem layanan mahasiswa atau siswa. Yang pertama ini dari e-learning itu dari segi pendidikan. Kalau e-banking itu dari segi bisnis, kalau e-commerce dari perdagangan, dan lain-lain itu yang seperti sistem layanan mahasiswa itu.
Ya, next. Ya, saya akan menjelaskan yang pertama adalah e-learning. Seperti yang telah ditampilkan di layar, itu adalah contoh tampilan dari e-learning. E-learning membantu mahasiswa dalam melakukan kuliahnya, apalagi seperti sekarang pada masa-masa pandemi saat ini. Kuliah online menuntut sebuah sistem yang kompleks, sebuah sistem yang dapat menggabungkan antara mahasiswa dan dosen serta mahasiswa dengan mahasiswa yang lainnya. Dan wadahnya itu adalah e-learning. Dari e-learning, mahasiswa dapat berbagi informasi, entah itu materi ataupun tugas-tugas yang diberikan oleh dosen dan disalurkan lewat e-learning. Ya, next. Ini tampilan e-learning yang lainnya. Next. Ya, isu e-learning. Ada beberapa isu yang ada dalam e-learning. Meskipun e-learning dapat membantu mahasiswanya, tapi terdapat beberapa masalah yang masih sering terjadi di e-learning. Entah kenapa masalah-masalah tersebut masih belum diperbaiki sampai sekarang. Dan semoga saja masalah tersebut nantinya akan bisa dibenahi lagi, karena masalah-masalah tersebut sangatlah mengganggu. Ya, selanjutnya adalah penanganan. Masih belum. Isu-isu learning yang pertama adalah absen barcode tidak terhitung. Ini biasanya sering terjadi apabila dosen atau mahasiswanya itu terlambat dalam melakukan absen. Entah itu karena dari segi masalah koneksi, atau dari sistemnya yang terkadang memang lemot. Dan isu ini sangat mengganggu bagi mahasiswa serta dosennya. Bagi dosen, isu ini dapat mengganggu saat jam perkuliahan, karena kalau tidak dibenarkan akan sangat merugikan mahasiswanya. Dan bagi mahasiswa, apabila absen tidak terbaca, maka akan membuat mahasiswa terhitung alpa. Dan apabila mahasiswa sudah alpa 3 kali, itu akan sangat berbahaya bagi keberlangsungan kuliahnya. Yang kedua adalah terjadi error ketika KRS-an. Ini juga sering terjadi. Entah itu karena padatnya mahasiswa-mahasiswa yang buru-buru ingin mendapatkan kelas. Ini sering menyebabkan error dari KRS sister, yang dimana itu bisa berakibat mundurnya jadwal KRS nanti, yang menjadikan tidak efisiensi waktunya gitu. Yang ketiga adalah signal. Masalah signal ini, ini masalah yang paling umum, apalagi bagi mahasiswa-mahasiswa yang berada di daerah-daerah agak pelosok. Meskipun tidak pelosok, terkadang meskipun mendung, maka sinyal akan ngedet gitu. Ini seharusnya bisa diakali oleh sistemnya. Ya, yang keempat adalah penyimpanan yang terbatas. Penyimpanan terbatas sangat mengganggu mahasiswa dan dosen dalam mengirim materi. Dari dosen tidak dapat mengirim video yang berukuran besar apabila ingin mengirimkan materi-materi berupa video kepada mahasiswanya. Dan juga file-file PDF yang berukuran besar yang bisa dikirim biasanya itu ukuran Word. Dan kalau PDF masih harus dipecah beberapa kali. Dan mahasiswa yang memiliki tugas-tugas seperti tugas video itu tidak bisa langsung mengirimkan videonya langsung ke e-learning. Jadi harus mengirimkan lewat pihak ketiga,
dan linknya baru dikirimkan ke e-learning. Ini jelas sangat mengganggu, apalagi bagi mahasiswa-mahasiswa yang tidak terlalu paham akan hal-hal seperti itu. Jadi ini sangat menghambat. Ya, next, penanganan isu. Penanganan isu. Dari masalah-masalah di atas, ada beberapa penanganan yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama adalah dari absensi. Mahasiswa atau dosen bisa menghubungi operator dalam penanganan ini. Apabila absensi tidak terbaca atau dosen sudah tidak bisa menggantinya, mahasiswa dapat mengatasinya dengan konsultasi ke operator terkait. Tapi ini jelas menghambat dan buang-buang waktu. Yang kedua adalah KRS. Mahasiswa diharapkan untuk KRS-an secara bersamaan di waktu yang sama. Ya, yang ketiga sinyal atau signal. Ya, mahasiswa dapat kuota dari kampus untuk memperlancar jaringan. Yang terakhir, keempat adalah Kawanda. Mahasiswa yang memiliki data berukuran besar dapat menggunakan Google Drive. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi. Harus menggunakan pihak ketiga seperti Google Drive, YouTube, Solid File, dan lain-lain. Ini bisa membantu, tapi untuk mahasiswa-mahasiswa yang kurang IT-nya sepertinya ini akan sulit. Ya, next. Nah, terima kasih. Terima kasih telah menonton. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.